Pemirsa, insiden tragis terjadi di tengah keramaian pasar malam di India. Sebuah wahana ayunan raksasa tiba-tiba patah dan roboh, menyebabkan seorang polisi tewas saat menyelamatkan pengunjung. Suasana riang berubah menjadi kepanikan saat wahana ayunan raksasa di pasar malam India tiba-tiba patah dan roboh menimpa pengunjung di bawahnya. Akibat insiden ini tragis pada Sabtu malam, inspektur polisi yang bertugas untuk dilaporkan tewas saat berupaya menyelamatkan para pengunjung. Sementara 19 orang lainnya terluka parah, 2 diantaranya adalah polisi wanita. Pihak terkait melakukan penyelidikan penyebab patahnya wahana dan kemungkinan adanya kelalaian prosedur keamanan. Sejumlah jalan di kota Milan, Italia diliputi kekacauan pada Sabtu malam ketika para pendemo bentrok dengan polisi selama demonstrasi menentang Olimpiade musim dingin Cortina Milano. Massa meluncurkan kembang api, bom asap, dan suar ke arah polisi. Sementara polisi mengerahkan meriam air untuk membubarkan massa. Sebelumnya, ribuan orang berpawai melalui kota dengan membawa bendera dan spanduk memprotes dampak lingkungan dan krisis perumahan yang semakin buruk di kota Milan. Olimpiade musim dingin Milan Cortina akan berlangsung selama 17 hari, mulai tanggal 6 hingga 22 Februari 2026 dan akan mengumpulkan 2.800 atlet dari lebih dari 90 negara. Kembali di News Pagi bersama saya Nata Arman. Pemirsa, ratusan buruh pelabuhan hingga mahasiswa di Genoa, Italia berunjuk rasa menolak kenaikan anggaran militer Italia. Demonstran berkumpul di Genoa sebagai bagian dari pemogokan nasional menentang privatisasi dan juga militerisasi pelabuhan Italia. Para demonstran mengibarkan bendera Palestina dan bendera Serikat Pekerja sambil meneriakkan aspirasi pelabuhan tidak bekerja untuk perang. Mereka secara tegas menolak perang dan juga menentang pertahanan bersama dengan Eropa dan juga NATO. Sebelumnya Italia meningkatkan anggaran militernya pada tahun ini sebesar 32,8 miliar euro atau meningkat sebesar 3,5 miliar euro. Hal tersebut memicu protes besar dari beberapa daerah lainnya seperti Cagliari, Livorno, dan juga Trieste. Sementara konflik Rusia dan Ukraina kian memanas usai militer Rusia membombardir pertahanan Ukraina dengan roket dan juga tank. Sementara pelaku percobaan pembunuhan terhadap petinggi militer Rusia ditangkap di Uni Emirat Arab. Militer Rusia meluncurkan serangan roket ganda dan tank yang menyasar benteng tentara Ukraina di Krasnoarmeysk. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan sistem peluncur roket multilaras Grad dan tank T-80BV. Militer Rusia menegaskan tak ada kekhawatiran terhadap aksi Ukraina dan akan tetap menyerang Ukraina. Работа есть работа, поэтому выполняем работу. Есть волнение, конечно, много FPV-дронов, много минирования дорог, всего очень много, но мы все это перешагиваем и идем вперед. Kementerian Pertahanan Rusia menegaskan titik vital militer Ukraina telah dihancurkan dan membawa keuntungan bagi Rusia. Sementara itu, Badan Keamanan Federal Rusia melaporkan telah menangkap pelaku percobaan pembunuhan terhadap Wakil Kepala Direktorat Intelijen Utama Rusia, Jenderal Vladimir Alekseyev. Menurut Dinas Keamanan, warga negara Rusia, Lyubomir Korba, diidentifikasi sebagai pelaku dan melarikan diri ke Uni Emirat Arab tak lama setelah melakukan aksinya. Sebelumnya, Alekseyev diserang oleh seorang pria yang menembaknya beberapa kali. Alekseyev langsung dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi kritis. Pemirsa, Amerika Serikat pamer kekuatan militer di tengah keretakan hubungan dengan Iran.
Utusan khusus Presiden Donald Trump, Steve Witkoff, pengusaha Amerika Serikat Jared Kushner, serta Komandan Komando Angkatan Laut Amerika Serikat Laksamana Brad Cooper mengunjungi kapal USS Abraham Lincoln saat kapal ini melintas di Laut Arab pada hari Sabtu. Witkoff mengatakan kunjungan ini untuk menyampaikan pesan Presiden Trump tentang perdamaian melalui kekuatan. Kunjungan ini terjadi setelah Witkoff dan Kushner mengadakan pembicaraan dengan Iran setelah delegasi dari kedua negara berpartisipasi dalam diskusi tidak langsung di Oman pada hari Jumat. Sejumlah pihak menilai hal ini dapat memperkeruh situasi antara Amerika Serikat dan Iran. Pemirsa, puluhan aktivis ditahan oleh polisi di luar gedung Bishop Henry William, Minneapolis, Amerika Serikat. Mereka berkumpul dalam peringatan 1 bulan penembakan fatal terhadap Rennie Good oleh ICE. Para pengunjuk rasa menduduki jalan-jalan di sekitaran kompleks Bishop Henry William yang membuat ketegangan dengan pihak keamanan dengan cepat meningkat. Aparat mengklaim bahwa penangkapan dilakukan karena aksi unjuk rasa tak berizin atau ilegal. Ketegangan dilaporkan berada di titik tertinggi menyusul penembakan Alex Pretty dan juga Rennie Good oleh agen ICE pada 7 Januari 2026. Bahkan Kementerian Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat telah mengumumkan bahwa seluruh petugas federal termasuk petugas patroli perbatasan dan agen ICE di Minnesota diwajibkan memakai kamera tubuh. Pemirsa, kendaraan militer Amerika Serikat yang mengawal bus yang membawa tahanan ISIS yang ditahan di Suriah ke Irak. Tahanan ISIS yang dikawal militer AS melaju di sepanjang Jalan Raya Internasional M4 menuju pos perbatasan Al-Yarubiyah antara Suriah dan Irak. Sebelumnya terjadi pertempuran antara pasukan pemerintah Suriah dan pasukan SDF Kurdi yang menyebabkan sejumlah tahanan ISIS melarikan diri dari penjara Al-Sadadi di Provinsi Hasaka Selatan Suriah. Bekerja sama dengan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat, Irak memutuskan untuk menerima ratusan tahanan ISIS. Pejabat Irak menyatakan bahwa Baghdad sejauh ini telah menerima lebih dari 1.300 tahanan ISIS. Amerika Serikat yang memimpin koalisi internasional melawan ISIS mengumumkan rencana untuk memindahkan hampir 7.000 tahanan ISIS dari Suriah ke Irak. Pemirsa, pemakaman para korban pemboman mematikan di Islamabad, Pakistan dihadiri ribuan orang dari komunitas Syiah. Ribuan pelayat berkumpul di Islamabad, Pakistan untuk menyampaikan bela sungkawa kepada para korban pengeboman Masjid Khadijah Al-Kubra Husainiyah. Personel bersenjata ditempatkan di atap-atap bangunan untuk mengamankan prosesi pemakaman. Menurut media Pakistan, seorang pelaku bom bunuh diri meledakkan dirinya di gerbang Husainiyah, Masjid Khadijah Al-Kubra pada Jumat lalu. Setidaknya 31 orang tewas dan 169 lainnya terluka dalam serangan ini. ISIS mengaku bertanggung jawab atas serangan mematikan tersebut. Pengeboman ini menuai kecaman keras dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan beberapa negara. Pemirsa, Israel kembali langgar gencatan senjata dan juga membombardir gedung apartemen lantai 3 di Gaza. Serangan udara Israel menghantam gedung apartemen di kawasan Al-Zaitun, kota Gaza, Palestina pada hari Jumat. Hingga kini belum ada laporan resmi terkait dengan jumlah korban jiwa ataupun luka. Sementara itu, militer Israel mengklaim bahwa gedung tersebut digunakan Hamas sebagai gudang senjata dan telah mengeluarkan perintah evakuasi sebelum melakukan serangan. Sementara pertahanan sipil Gaza menemukan puluhan jenazah warga sipil dari bangunan yang runtuh di distrik Sheikh Radwan.
Puluhan jenazah manusia ditemukan dari bawah reruntuhan apartemen di lingkungan Sheikh Radwan, Gaza Utara, Sabtu siang. Alat berat dan tim pertahanan sipil Palestina membersihkan puing-puing sementara jenazah yang ditemukan berada dalam kantong-kantong mayat. Petugas pertahanan sipil melaporkan bahwa area tersebut berisi 98 jenazah anggota keluarga Salem dan 12 jenazah lainnya dari keluarga lain. لكن الغدر الصهيوني قصفهم باكثر من صاروخين وبرميل زي ما انتم شايفين اشلاء اكثر من 120 شهيد. اللي استخرجناه من البدايه ما زال لسه بقبع تحت هذا المنزل الاربع طوابق ما يقارب ال 54 جثث شهيد. Sebelumnya pada 12 Desember 2023, 120 orang warga sipil termasuk wanita dan anak-anak tewas akibat serangan udara Israel di Sheikh Radwan, Gaza. Pemirsa, pemerintah Mesir mendukung pendidikan bagi para pengungsi Palestina dengan menyediakan kursi dan meja. Kursi dan meja ini dibuat dari panel kayu bantuan kemanusiaan. Komite Mesir meluncurkan kampanye dukungan pendidikan besar-besaran di jalur Gaza. Tujuan kampanye ini termasuk membangun sekolah dan pusat pembelajaran baru di seluruh Gaza serta menyediakan meja dan perlengkapan sekolah dasar. Komite Mesir memanfaatkan panel kayu dari peti bantuan kemanusiaan untuk membuat meja sekolah bagi murid-murid di sekolah-sekolah kamp pengungsi di seluruh jalur Gaza. هي ساهمت بشكل كبير في اللي هو إنجاح أو كخطوة أولى على سلم اللي هو إنجاح العملية التعليمية، لأن الأطفال كانوا يجلسون على الأرض في هذا البرد القارس، وكانت اللي هي الجلسة جلسة غير صحيحة، طبعا لا يستطيعون الكتابة وتكون خطوطهم غير واضحة، فالمقاعد ساهمت بشكل كبير في اللي هو تسهيل نوعا ما العملية التعليمية خاصة في الجلسة الصحيحة وفي طريقة الكتابة. Juru bicara Komite Mesir, Muhammad Mansur, mengatakan bahwa mereka telah mendirikan lebih dari 22 sekolah. Dalam satu hari, para pekerja mampu membuat 60 meja dan 60 kursi. Pemirsa, banjir dan tanah longsor melanda wilayah kota pegunungan Urbique, Spanyol. Petugas pemadam kebakaran Spanyol menyelamatkan warga kota pegunungan Urbique yang rumahnya terendam banjir. Keadaan darurat dimulai awal pekan ini dengan kedatangan badai Leonardo. Dalam waktu kurang dari 48 jam, hujan deras menyebabkan sungai Urbique El Alto meluap dan juga membanjiri jalan-jalan. Badan Meteorologi Spanyol memperingatkan warga bahaya banjir bandang dan juga tanah longsor. Akibat badai Leonardo, lebih dari 170 jalan di Andalusia, Spanyol, dan Portugal masih ditutup. Pada 4 Februari, sebuah rumah di Urbique runtuh akibat tanah longsor dan juga menyebabkan 1 orang terluka. Aquí ahora mismo pues, estamos viviendo una sensación como de un poquillo de miedo. El miedo porque es que está la sierra en lo alto y lloviendo pues está expuesto que se venga una piedra gorda y parta las casas por medio. ¿Usted conocía esta situación? Yo tengo 70 años y he nacido aquí y aquí vivo. Pemirsa, para pemotong es membersihkan kapal-kapal dari cengkraman es di tengah cuaca dingin ekstrim di Yakutia, Rusia. Para pemotong es dengan hati-hati membebaskan lambung kapal dari lapisan es Arktik yang tebal di pelabuhan Zatay di Yakutia, Rusia. Tim spesialis ini menjelaskan bahwa memotong es paling mudah dilakukan pada suhu rendah. Ada kesulitan dan resiko yang terkait dengan pekerjaan ini, termasuk bahaya gelembung udara yang terperangkap dalam es. Чем ниже температура, соответственно, тем проще работать выморозчику. Чем холоднее на улице, тем лучше. Тем самым плюсы такие, что первое, что лед. Metode pemotongan es adalah teknik perbaikan musim dingin yang digunakan untuk memperbaiki bagian-bagian kapal yang berada di bawah air. Es di sekitar lambung kapal secara bertahap dihilangkan lapis demi lapis.
Metode ini memungkinkan tim spesialis untuk membersihkan kapal dalam kondisi beku.